Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan mengajak berpikir sampean-sampean untuk logis menilai bahwa yang diutus sebagai Al-Mahdi ini bukanlah berwujud sesosok malaikat misalkan, atau sesosok superhero misalkan, ya. Walaupun yang sebenarnya yang jadi Al-Mahdi itu ya bisa saja, ya, kalau saya katakan Kanjeng Rasul Muhammad itu, dan sekarang sudah disempurnakan ya menurut saya, ya, semacam itu. Atau bisa dikatakan dalam pemahaman Hindu sebagai sosok sang dewa Krishna atau Tuhan itu sendiri, macam itu. Sehingga mestinya, ya, sosok yang jadi adalah Tuhan itu sendiri, mestinya kekuatannya, ya, sifat-sifatnya dan lain-lainnya itu mengacu pada sosok sifat dewa itu, sehingga sakti, waskita, kemudian bisa berada di mana-mana macam itu layak disematkan pada dewa atau Allah itu sendiri, macam itu. Tetapi karena saat ini yang wujud dari, ya, yang saya sebutkan tadi, pemahaman Hindu sebagai wujud dewa yang hijau entah sebagai manusia ini wujudnya manusia, ya. Sehingga sangat tidak logis jika sampai mengharap seolah-olah turunnya ini sebagai dewa itu sendiri, ya, atau Allah itu sendiri yang ujuk-ujuk berkata kun, ya, langsung wujud. Tidak seperti itu. Oleh karena itu saya ajak sampean-sampean untuk berpikir logis. Seandainya muncul benar-benar yang diharapkan oleh sampean Al-Mahdi ini, ya, jika tidak sesuai dengan kriteria keinginan sampean, jangan lalu tidak percaya, semacam itu maksud saya. Kenapa? Sering banyak saya ceritakan semacam itu. Jika dulu Bani Israel mengharap ada seseorang yang menjadi panglima untuk memerangi Raja Jalut sama itu kemudian dipilihlah Tolut saat itu, ya, yang notabene orang-orang yang sederhana, orang miskin, ya. Mereka umat Bani Israel tidak percaya semacam itu. Sehingga saat ini pun saya ajak berpikir seperti itu. Apa? Ini kalau menurut saya pemerintah saat ini bukti implementasi dari kemunculan Al-Mahdi, ya, menurut saya semacam itu. Sehingga nanti jika Al-Mahdi ini tidak benar-benar muncul seperti yang sampean harapkan, tentu akan tidak apa, ya, sampean tidak berpaling, ya, macam itu. Karena apa? Pada dasarnya manusia mempunyai sifat basyariah, sifat-sifat kelemahan di situ, ya. Walaupun di sisi kelebihannya juga banyak. Tetapi berkeluarga, pergi ke pasar misalkan, lapar, tidur, ya, ini merupakan sifat-sifat basyariah yang dialami pula oleh Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah ini sebenarnya semacam. Sehingga jika sampai mengharap bahwa kemunculannya bak malaikat yang tidak pernah tidur misalkan, bak Allah yang tidak pernah ngantuk misalkan, itu tidak bisa dikatakan seperti itu Al-Mahdi, ya.
Kemudian kalau ditanya oleh siapapun dia selalu bisa menjawab semacam itu tanpa tanpa memikir misalkan, tidak seperti itu. Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah ini, menurut saya ini mungkin tidak sesuai ya, walaupun tidak 100% ya, tidak sesuai dengan kriteria yang sampean pahami selama ini macam, sehingga lebih-lebih ya, lebih-lebih kalau kebenarannya saya pahami Al-Mahdi adalah sebagai kalgawatan untuk pemahaman Hindu, sebagai Mesias, sebagai pemahaman Yahudi misalkan dan lain-lain, itu mengacu pada sosok satu orang yaitu Al-Mahdi yang disebut Muslim ya. Tentu kalau muncul misalkan sebagai Al-Mahdi, tentu orang itu kan tidak akan percaya. Oleh karena itu mungkin tepat sebagaimana yang makna yang sebenarnya Al-Mahdi dan dipahami oleh semua agama ini, akhirnya ya yang munculnya ya diam-diam saja. Yang penting efek dari kemunculannya ini kan? Misalkan pemerintah sering saya katakan saat ini merupakan implementasi kemunculan Nabi misalkan. Kemudian zaman-zaman yang tanda-tanda seperti kemunculannya ini sudah digambarkan dalam Tawang Sif misalkan ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.